Indonesia kembali kehilangan salah satu tokoh ulama dan wakil rakyat terbaiknya. Kiai Haji Alamuddin Dimyati Rois atau yang akrab disapa Gus Alam meninggal dunia Selasa pagi 6 Mei sekitar pukul 5.40 waktu Indonesia Barat setelah 5 hari menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Budi Rahayu, Kota Pekalongan. Direktur Rumah Sakit Budi Rahayu Dr. FX Indra Setiadi mengungkapkan bahwa Gus Alam masuk rumah sakit pada Jumat dini hari 2 Mei dalam kondisi koma. Gus Alam dibawa ke IGD pasca kecelakaan di Tol Pemalang Batang. Saat tiba di Rumah Sakit Budi Rahayu, kondisinya dalam keadaan kritis. Dimyati Rois itu tanggal lahirnya 26 Desember 1980, jadi usia 44 tahun 4 bulan 10 hari. RT 01 RW 04 Brangsong, Kendal ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pasien pertama masuk ke IGD itu tanggal 2 Mei 2025 jam 03.16. Setelah itu pasien dilakukan tindakan. Kemudian setelah dilakukan tindakan di kamar bedah, kemudian pasien masuk ke ruang ICU, dirawat kurang lebih 5 hari dan dinyatakan meninggal pada tanggal 6 Mei 2025 pukul 5.45. Demikian mungkin penjelasan secara resmi bahwa pasien memang benar dirawat di Rumah Sakit Budi Rahayu selama 5 hari. Kemudian untuk kronologis seperti apa pasien ini lalu dalam perawatan akan dijelaskan oleh Dr. Bair, spesialis saraf. Silakan Dr. Menurut keterangan dokter penanggung jawab pasien, Dr. Bair Ginting, tim medis langsung melakukan operasi darurat untuk menyelamatkan nyawa anggota DPR RI Komisi 11 tersebut. Gus Alam akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada hari kelima masa perawatan. Cedera parah di kepala akibat benturan keras menjadi penyebab utama meninggalnya putra ulama karismatik Almarhum Kiai Haji Dimyati Rois asal Kaliwungu, Kendal ini. Hari di ICU dengan kemampuan ventilator full di mana? Laporan yang saya terima bahwa pada saat pasien itu dilaporkan, posisi pasien itu dalam kondisi koma. Tadi kalau bahasa medisnya itu, kalau mungkin bisa saya jelaskan sedikit bahwa Glasgow Coma Scale itu levelnya itu antara 3 sampai 15. Nah kita ini 15. Nah pasien itu datang dengan level 5 tadi. Itu artinya koma. Dalam kondisi koma. Kalau kita berbicara secara statistik, ya kalau kita berbicara statistik dari statistik yang sudah ada dengan gambaran CT scan sedemikian rupa, kemudian tingkat kesadaran sedemikian rupa, sebenarnya memang peluangnya juga tidak banyak, kecil lah, secara medis peluangnya kecil. Walaupun dari statistik tadi ada beberapa pasien mungkin yang masih bisa kita selamatkan, tapi secara statistik dengan tingkat kesadaran 5, DTS 5, kemudian gambaran CT scan ada perdarahan subdural yang luas di otak yang sebelah kanan, kemudian otaknya bengkak, semua itu prognosisnya memang buruk. Ya, dan itu sudah kita jelaskan juga di fase sebelum kita melakukan inform concern, namanya itu sudah memberikan penjelasan terhadap keluarga. Tapi tadi, secara pertimbangan medis bahwa itu sudah pilihan yang paling baik untuk berusaha menyelamatkan nyawa dari pasien tersebut. Berarti karena proses di sini pasien dalam posisi koma sehingga meninggal. Betul, dari koma dan pasien tidak pernah sadar kembali. Tidak pernah suara apapun. Sebelumnya kecelakaan tragis terjadi di ruas jalan Tol Pemalang Batang pada Jumat malam. Minibus yang ditumpangi Gus Alam menabrak bagian belakang truk. 3 orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden tersebut, termasuk Gus Alam. Kabar duka ini meninggalkan luka mendalam, tidak hanya bagi keluarga dan para santri, tetapi juga masyarakat luas dan kolega beliau di parlemen. Sebagai tokoh agama sekaligus legislator, Gus Alam dikenal bersahaja dan dekat dengan rakyat. Jenazah Gus Alam telah dibawa ke rumah duka di Kendal pada Selasa pagi untuk dimakamkan. Robani, Batik TV melaporkan.